Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Mungkin bagi orang-orang sekitarnya pada waktu itu tidak memiliki pengaruh yang menguntungkan atau dampak yang menguntungkan pada waktu itu. Tapi hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab ini. Saya akan bacakan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Orang itu menuju kepada orang buta. Pada waktu itu dikatakan di Alkitab, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk dan mengemis. Ketika orang buta itu mendengar banyak orang lewat, orang buta itu pun bertanya, "Apa itu?" Nah, kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Ketika orang berkata, "Yesus orang Nazaret lewat," seketika itu juga orang buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Orang banyak menegur orang buta itu dan berkata, "Diam." Tetapi semakin keras orang buta itu berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat bagaimana keadaan fisik orang buta ini. Dia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tetapi ketika dia menginginkan sesuatu, ketika dia mau mendapatkan sesuatu, dia tidak mempedulikan di sekitarnya pada waktu itu. Apa yang dia lakukan? Dia tetap berseru. Artinya, di dalam kelemahannya, dia tidak tinggal dalam kelemahannya itu. Dia mau keluar dalam kelemahannya, dari kelemahannya, di mana dia berseru, semakin keras dia berseru untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di sini kita belajar dari satu tokoh Alkitab ini, orang buta ini. Apa? Dia memiliki usaha. Tidak mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa usaha. Ketika orang buta tersebut berusaha memakai logikanya, akal budinya, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan ayat seterusnya, ketika dia berseru, Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Panggil dia dan bawa dia kepadaku." Seketika orang buta itu sudah bersama dengan Yesus, Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Artinya, orang buta ini percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika dia mendengar suara orang banyak dan orang banyak berkata, "Yesus orang Nazaret lewat," seketika juga orang buta ini mempercayai, mengimani bahwa nama Yesus dapat menyembuhkan, dapat melakukan perkara yang besar dalam kehidupannya. Dan orang buta itu pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika dia berusaha, ketika dia mengimani atas usahanya itu, dia mengimani di dalam nama Tuhan Yesus bahwa segala usahanya akan menghasilkan kepuasan. Di ayat yang ke-42, buah dari usahanya yaitu, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam usaha kita mengimani apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita akan mendapatkan kepuasan dalam kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Bahkan orang buta ini, di mana dia dipandang rendah, tidak berdampak bagi orang lain. Di ayat yang ke-43 berkata,
Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Tadi pada awal yang saya ceritakan, orang buta ini tidak berdampak. Tapi ini di ayat 43 terjadi suatu hal yang besar. Dikatakan seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Biarlah melalui kehidupan kita juga orang lain bisa melihat Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita, orang lain bisa memuji Tuhan kita, boleh mengimani Tuhan yang kita imani juga. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian renungan singkat yang saya bawakan. Tetaplah berusaha, tetaplah percaya, berharap kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.